Karina. Nah, dan di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perawat yang hobi olahraga yoga. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk. Silahkan Mas perkenalkan sama teman-teman di rumah. Halo guys, kenalin saya Chandra. Saya adalah seorang perawat kamar bedah dan saya hobi yoga. Yoga. Nah, aktivitasnya sekarang apa, Mas? Untuk aktivitas ya, saya seorang perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, Mbak. Perawat. Nah, sekarang kan tadi saya lihat tuh yoga ya. Iya. Dengan berbagai macam gerakan. Nah, sebenarnya tuh lentur banget. Gimana sih cara ngelakuinnya dan dari kapan tuh mulai berlatihnya? Kalau untuk yoga sendiri, aku mungkin fokusnya lebih beberapa tahun belakangan ya, Mbak ya. Tapi untuk lenturnya ini mungkin saya dulu sempat jadi atlet gimnastik. Jadi lenturnya emang udah dari kecil sih, emang udah dari usia SD-an itu aku udah lentur. Jadi setelah SMA udah nggak jadi atlet lagi, ya udah diajakin teman gabung di yoga gitu. Seperti itu. Nah, keuntungan yoga itu apa sih dari olahraga lain? Kalau untuk keuntungan yoga sendiri yang aku rasain ya, Mbak ya. Kalau untuk yoga kita bisa dibilang kesibukan kita dulu itu ya seperti Mbak tahu sendiri, kamar operasi seperti apa, kerja kita seperti perawat itu seperti apa. Berarti sibuk banget ya. Dan itu sangat-sangat ada efeknya banget gitu loh. Maksudnya saya jadi lebih tenang karena yoga itu pola tubuh dan pola pernafasan. Jadi setiap langkah-langkah, setiap tahap-tahapnya itu emang harus punya feel sendiri gitu loh. Jadi efeknya bagi saya lebih tenang, saya body coping saya tuh lebih baik gitu loh. Iya, tentunya tidur juga lebih nyenyak ya. Iya benar pasti. Ya, kita udah tenang. Nah, mulai belajarnya yang lentur itu dari usia berapa? Untuk belajar lenturnya itu mungkin sekitaran SD kali ya, Mbak ya. SD. Kecil ya. Iya, dari kecil. Nah, kalau umpamanya nih aku nih mau belajar yoga itu masih bisa nggak? Kalau umpamanya gerakan-gerakan yang kayak tadi itu yang kan kayak lentur dan sulit ya kalau menurut aku tuh ya, itu masih bisa nggak sih? Kalau menurut saya sih masih bisa aja gitu loh. Selagi ya tergantung Mbak sendiri, kalau misal intens latihan, intens buat yoga itu pasti bakalan bisa. Karena juga pengalaman teman-teman saya itu juga tidak punya, mohon maaf, badan yang slim seperti saya. Ada beberapa teman-teman yang punya berat badan yang mungkin bisa dikatakan obesitas, tapi dia masih bisa angkat badannya gitu, masih bisa ngangkat badannya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu masih bisa karena dia kembali dia tadi dia mah intens untuk yoga gitu. Kepala di bawah, kaki di atas. Nah, sekarang nih di masa pandemi COVID-19 ini aktivitas yoganya berkurang apa beralih ke olahraga lain, sedangkan kan yoga biasanya itu latihannya berkelompok ya biasanya ya, berkelompok bersama-sama gitu. Kalau di masa pandemi ini gimana, aktivitas yoganya masih terus apa berganti sama olahraga lain? Ya pastinya masih lanjut ya, Mbak ya. Cuman kalau untuk berkumpul atau ketemu teman-teman yang lain untuk yoga baring itu udah enggak, karena udah kita ini dulu ya, kita panik dulu. Sekarang sih lebih yoganya lebih ya di kamar, dimanapun itu sih, yang penting tidak di tempat yang ramai kayak gitu. Ya kan kalau yoga kan bisa dilakuin di mana aja ya, yang penting tempatnya tenang, nggak berisik gitu. Rumah ya, yang penting nggak berisik ya, tenang. Itu harus ada pakai musik juga gak sih? Kan kadang kalau yoga itu kalau aku lihat kalau di TV tuh ya ada musik kayak iya, kalau musik sih ibaratnya kayak gimana ya, tambahan aja. Iya, kayak menambah feel kita gitu loh. Jadi aura positif itu keluar gitu. Jadi kalau keuntungan kita yoga berkelompok gitu, jadi kita dapat aura dari teman-temannya gitu. Jadi makin enak yoganya gitu. Itu ya, karena bersama-sama ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk nih kan sekarang perawat nih. Iya, benar. Mau perawat, gimana nih pesan-pesannya buat teman-teman di rumah? Biar nih teman-teman nih tetap bugar, tetap sehat di masa pandemi ini. Iya. Ya pastinya teman-teman semua yang di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Itu kita itu olahraga nggak ada batasan sebenarnya. Cuman kalau teman-teman masih
masih patuh dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, terus membawa tumbler, membawa matras sendiri, membawa hand sanitizer pribadi, itu insya Allah sih semuanya bakal menjauh gitu loh, termasuk virus-virus corona yang seperti sekarang ini gitu. Jadi dimanapun teman-teman semua tetap masih bisa olahraga dimanapun itu. Seperti saya dengan kesibukan saya yang masih jadi perawat bedah, itu saya masih bisa olahraga yoga dimanapun itu. Seperti itu sih. Nah ya, jadi gitu nih teman-teman, bincang-bincang singkat kita bersama Mas Chandra, itu salah satu perawat kamar bedah di rumah sakit di Jakarta. Nah sebenarnya sih olahraga di masa pandemi ini kan nggak mungkin juga ya kita berhenti olahraga ya, karena virus ini. Nah ada kita lebih bijak memilih nih olahraga di mana sih yang dilakuin. Nah lebih aman tuh paling mungkin di rumah. Kalau di rumah kan banyak juga sih olahraga yang kita lakuin ya. Kita bisa lari, bisa sit up, push up, terus bisa yoga, bisa senam juga. Kalian bisa ngelihat tutorial di YouTube juga banyak ya, kayak senam, aerobik dan segala macamnya. Bisa kalau umpamanya kalau olahraga yang berkelompok atau di luar rumah itu mungkin ada risiko juga buat penularan ya, untuk masih di luar rumah. Virus. Nah makanya teman-teman harus lebih bijak memilih jenis olahraga dan dilakuin di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah terima kasih Mas Chandra. Sama-sama Mbak Rina. Terima kasih ilmunya, dan mungkin nanti saya akan lebih banyak ya di belakang ini, mungkin kita lebih banyak bertanya atau mungkin belajar ya, nanti bisa ya ngajarin saya ya. Nah demikian teman-teman, bincang kita bersama salah satu perawat di Jakarta, dan tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.